Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الإخوة, para jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan juga pendengar radio-radio lain yang ikut merelay siaran kita ini di mana saja Anda berada. Pemirsa beberapa channel TV, pemirsa Niaga TV, Rabbani TV, Kans Media Sunnah TV, Uthman TV, Hijrah TV, Wesol TV, Video Muslim TV, MKSS TV, Al-Fawaid Channel TV, Baitul Ilmi, Sunnah Jalan Fasid TV, dan An-Nida TV, dan mungkin TV-TV lain yang tidak disebut di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk membahas satu tema yang berkaitan dengan ibadah agung yang sebentar lagi akan kita jalani. Tema yang kita angkat sekarang adalah bunga rampai Ramadan. Bunga rampai itu sebuah istilah khusus. Bukan rampai untuk sesajian, tapi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga rampai artinya kumpulan tulisan ilmiah tentang satu tema yang dibahas dari berbagai macam aspek, dari bermacam segi. Sehingga bunga rampai Ramadan artinya pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, baik keutamaan bulan Ramadan atau saumnya, ataupun aspek fikihnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan saum Ramadan dan yang sejenisnya. Jadi bunga rampai Ramadan adalah pembahasan ibadah Ramadan dari berbagai macam aspek. Karena aspek yang berkaitan dengan Ramadan itu begitu banyak, begitu luas, mustahil bisa kita bahas dalam waktu yang terbatas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan Ramadan yang bisa memberi motivasi, tasji', dorongan agar kita antusias, semangat, gembira, bahagia menyambut kedatangan Ramadan dan menjalani seluruh ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Senang dengan kedatangan Ramadan, tidak wegah
Aduh bakal lapar orang. Kan wegahnya ingin segera Ramadan berlalu. Aduh gak akan bebas lagi kalau Ramadan. Seluruh tempat maksiat ditutup. Seluruh hiburan yang menjurus ke arah hal-hal yang bisa merusak Ramadan juga ditutup. Gak bisa nyanyi ke karaoke, gak bisa ke bar, gak bisa ke diskotik, gak bisa ke kafe. Masih bisa? Bisa ya, tapi mungkin maghrib ke sana. Wegah menghadapi bulan Ramadan. Karena apa? Karena gak tahu keagungan, keuntungan, faidah, aspek positif yang terkandung dalam bulan Ramadan. Seorang muslim akan menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan gembira ria, dengan bahagia, dengan semangat, dengan antusias yang besar. Kenapa? Nah, karena mengetahui bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat menguntungkan. Salah satu di antara ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tentu saja saum. Saum ini bikin wegah. Saum ini bikin berat, senggah, kata orang Subang mah, akan merasakan lapar, haus, lemas, gak bisa ngemil, gak bisa jajan bakso, gak bisa makan durian si montong di siang hari, gitu kan? Wegah. Bagaimana caranya agar semangat? Ketahui, fahami keuntungan dari saum, dari berbagai macam segi. Apa saja keuntungan dari saum? Pertama, saum itu junnah. Junnah itu perisai. Junnah itu tameng. Junnah itu pelindung yang bisa menjaga kita dari keburukan yang membinasakan. Junnah dari apakah saum ini? Pertama, saum adalah junnah dari syahwat. Syahwat yang bergejolak. Jangankan anak muda ABG itu, orang seusia saya aja tidak terlalu tua. Syahwatnya tinggi, bergejolak. Dan ini bisa diredam dengan saum. Karena itulah maka Nabi SAW bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-saum fa innahu lahu wija. Hei para pemuda, siapa di kalangan kalian yang sudah mampu nikah karena gejolak syahwat, maka nikahlah segera. Karena dengan nikah pandangan lebih terpelihara, bisa lebih menundukkan pandangan, memelihara faraj. Maka siapa yang tidak mampu menikah, baik tidak mampu karena memang belum laku. Yang dipilih banyak, tapi semua yang dipilih kabur. Atau memang banyak yang ingin sama dia, belum ada yang cocok. Atau yang memang banyak yang mau, dianya mau, kondisi belum memungkinkan. Hendaklah orang itu saum. Karena saum itu wija, pengendali dari syahwat yang liar. Jadi
Kalau sudah meninggi syahwat nikah, kalau nggak bisa nikah saum. Jangan sampai dua-duanya tidak. Syahwat tinggi, nikah tidak, saum tidak, bahaya. Ini junnah yang pertama. Junnah yang kedua, saum itu pelindung perisai dari azab neraka. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu sauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu minan nar 70 kharifa." Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari aja, ini sehari di jalan Allah. Makna di jalan Allah tidak harus bermakna sedang perang fisabilillah, tidak. Bahkan kalau perang itu membutuhkan kekuatan yang maksimal, wajib buka walaupun Ramadan. Kita sudah terangkan dulu ya. Nabi SAW ketika mau masuk ke Mekah, mau menaklukkan kota Mekah, sebagian sedang saum, suruh buka. Nah, fisabilillah maksudnya ikhlas. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Siapa orang yang saum sehari saja karena Allah, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Makanya dalam hadis yang lain, kalau yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir, Nabi SAW menyatakan, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Saum itu junnah. Saum itu perisai seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Ini junnah yang kedua, pelindung dari api neraka. Ketika menerangkan hadis-hadis tersebut, para ulama lebih merinci apa yang dimaksud bahwa saum itu bisa menjadi perisai dari api neraka. Ini mengandung beberapa makna, mencakup, bukan mengandung, yatadhammanu asya'. Mengandung, mencakup beberapa makna. Makna pertama adalah saum menghapus dosa. Saum itu pelindung dari api neraka, maksudnya menghapus dosa. Sehingga dosa yang tadinya akan diazab, di-cancel, dihapus, dibatalkan karena saum. Ini yang pertama. Keduanya, saum itu pencegah orang untuk berbuat dosa. Dan ini mengandung makna saum itu termasuk amalan pengundang hidayah untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Mengundang hidayah untuk banyak istighfar. Mengundang hidayah untuk memperbanyak seluruh kebaikan yang Allah perintahkan. Karena Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Pengundang hidayah untuk sholat yang benar, saum yang benar, umroh yang benar, Jumatan yang benar. Karena semua amalan tadi itu penghapus dosa. As-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal ramadan ilal ramadan, wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan antar amal-amal tadi.
saum itu mengundang hidayah untuk banyak-banyak infak dan sedekah. Sedekah menghapus dosa. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dan banyak lagi faktor-faktor penghapus dosa termasuk tobat. Saum merupakan amal soleh yang bisa mengundang hidayah untuk bertobat. Karena itulah maka orang itu Allah jauhkan dari api neraka, orang itu Allah lindungi dari api neraka, orang itu Allah selamatkan dari api neraka karena saum. Inilah fungsi faidah kegunaan yang pertama dari saum, junnah. Apa itu junnah? Perisai dari syahwat dan api neraka. Maknanya orang itu dicegah oleh Allah untuk terjerumus ke dalam dosa yang bisa mengundang azab, dipelihara, dijaga. Dan kalau sudah terjerumus dianugerahi hidayah untuk istighfar, untuk tobat, untuk banyak melakukan kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa tadi. Inilah makna junnah. Dan ini faidah yang pertama. Kedua, saum itu menyebabkan pelakunya Allah masukkan ke dalam surga. Aduh, sudah lengkap itu nikmat. Kalau dua ini teraih, sudah hidup ini sukses besar. Selamat dari api neraka, masuk ke surga, cukup bagi kita. Itu kunci sukses yang hakiki. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sudah berhasil dalam hidupnya. Ini kesuksesan yang hakiki, bukan di dunia. Orang kan hanya mengukur sukses hidup dengan dunianya. Kalau orang itu tamat sekolahnya sampai S2, S3, sampai doktor, kaya raya, punya jabatan, punya pangkat, terkenal, beken, kaceluk, ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria, beken ya teteh. Terkenal, viral, orang memujinya. Walaupun nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak paham agama, disebut sukses. Begitu mati, di alam kubur diazab, apalagi di akhirat gatot. Apa gatot? Gagal total. Nggak bisa masuk surga, diazab di dalam neraka. Itu kebinasaan, kerugian yang hakiki. Innal insana lafi khusr. Khusr itu terazab, dimurkai oleh Allah karena mengabaikan kewajiban, karena melanggar larangan. Itu tuh. Makanya orang yang ahli dalam urusan dunia, bodoh tentang akhirat, Allah murkai. Allah benci. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Allah benci kepada orang yang pintar dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Allah benci itu. Jangan sampai gelar dalam urusan dunia begitu mentereng dan panjang. Saking pinternya dalam urusan dunia, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Namanya itu udah panjang, 4 kata. Asep, Dadang, Sukarna, Hikmat, Nirwana, 5 kata. 5 kata. Tapi gelarnya profesor, doktor,
insinyur belakangnya MA, MSc, ALM dan seterusnya. Nah, dalam urusan dunia pinter. Tapi wudu nggak bisa, salah. Sholat, tuturut munding gitunya. Tuturut munding teh bukan nuturkeun munding, tapi nuturkeun siga munding. Tahu munding? Kebo, badan gede, tanduk gede, kuat. Dituntun sama anak kecil. Dibawa ke jagal, mau disembelih, ikut. Itu namanya tuturut munding, ngikutin kemanapun walaupun itu mencelakakan, membinasakan dia. Tanpa tahu alasannya mau dibawa kemana saya teh. Nah kalau tahu mau dipencit, dijaga, digadil eta budak. Meureun teu ngaclengnya budak teh. Kalau tahu diinjak kabur, wanianan rek mencit ka saya kan gitu. Dalam urusan agama tuturut munding karena bodoh. Allah murkai. Allah benci yang seperti itu. Akibatnya perintah Allah diabaikan, larangan Allah banyak dilanggar. Mungkin karena ketidaktahuan, nggak tahu itu haram, dilanggar. Nggak tahu itu wajib, diabaikan. Mungkin tahu tapi karena kebodohan, nggak dapat motivasi untuk melaksanakan perintah dan melanggar larangan. Sudah kita jelaskan ilmu ini hidayah. Orang yang tahu ilmunya nih, itu akan Allah beri hidayah, motivasi. Tahu tahajud itu keutamanya begini. Termotivasi. Walaupun ngantuk, haroream, tiris, dan seterusnya. Tapi tahu keutamaannya, dia lawan. Ngantuk, dia lawan. Dingin, dia lawan. Rasa malas untuk meraih keutamaan tahajud. Saum. Semua orang mengalami saum itu lapar, lemas, haus gitu ya. Nggak bebas. Kenapa mau? Karena keutamaannya. Jangankan orang muslim, orang kafir, orang fasik mau saum, menahan lapar, menahan haus hanya demi keuntungan dari aspek kesehatan. Saum kan sehatnya. Saya mau diet, akhirnya saum sekian belas jam, menahan tidak makan, tidak minum, tersiksa, dia rela. Karena keuntungan hanya dari aspek kesehatan saja dia sudah siap berkorban. Apalagi bagi seorang muslim saum bukan hanya untuk itu. Itu mah mau sehat mau tidak nggak peduli. Tapi ternyata sehat. Dari aspek kesehatan penjelasan banyak. Orang yang saum bakal sehat. Saum itu detox. Saum itu mengeluarkan racun kotoran. Saum itu memperbaiki kerusakan. Saum itu membuang segala hal yang tidak dibutuhkan. Saum itu mengistirahatkan organ-organ pencernaan. Macam-macam gitu kan. Itu dari aspek kesehatan. Hanya karena itu orang banyak menahan lapar, menahan haus. Bukan karena pahala, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Hanya karena ingin sehat orang sudah mau. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, salah satu di antara faedah dari saum adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga. Kata siapa eta teh? Kata Nabi SAW. Ustaz, emang surga itu punya ustaz bisa menjamin? Enggak. Kok bisa ngomong gitu? Nabi SAW yang menyatakan.
Nih diungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, kata Abu Umamah, tunjukkan kepadaku satu amalan, dengan amalan itu aku bisa masuk surga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum la mithla lahu." Kalau begitu kamu harus saum. Kalau mau ke surga, saum. Saum ini tidak ada bandingannya. Hadis ini memiliki banyak faedah. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra. Faedah pertama dari hadis ini, saum menjadi penyebab orang masuk surga. Dan ini tidak bertolak belakang dengan hadis, tak ada seorang pun manusia masuk surga karena amalnya. Tapi orang masuk surga karena apa? Rahmat, bukan karena amal. Kok saum bisa memasukkan ke dalam surga? Bertolak belakang dong? Enggak, tapi saling melengkapi. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan orang Allah masukkan ke dalam surga, kata Allah, jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Al-Quran tuh. Dan ayat yang senada dengan itu banyak. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa kebahagiaan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal mereka. Ini diperjelas dengan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbayangkan, terbersit, terhayalkan dalam hati manusia. Artinya keindahan surga itu nggak terjangkau oleh panca indera kita. Sehebat apapun kita menghayalkan indahnya surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari hayalan kita. Nah, kata Allah, jazaa'an bima kanu ya'mal, balasan atas amal mereka. Surga itu balasan atas amal manusia. Kok dalam hadis yang lain dikatakan orang nggak bisa masuk surga tanpa amalan, karena amalan, tapi masuk surga karena rahmat. Itu tidak bertolak belakang, tapi saling menjelaskan. Betul, orang mukmin yang beriman, beramal soleh, masuk surga itu bukan karena amalnya. Karena amalnya nggak sebanding dengan balasannya. Surga terlalu mahal untuk dijadikan upah bagi amal manusia yang nggak seberapa, nggak sebanding. Tapi amalan itu mengundang turunnya rahmat Allah. Orang iman, orang beramal soleh, orang melakukan kebaikan, rahmat Allah turun kepada dia. Ini karena rahmat ini orang itu masuk surga. Rahmat mengundang amal, amal mengundang rahmat. Karena beramal, rahmat Allah turun. Karena bertakwa, rahmat Allah turun. Karena beriman, rahmat Allah turun. Karena rahmat inilah dia masuk surga. Sama dengan begini. Ada orang
Nyuruh orang lain, tolong sasapu di teras saya. Terasnya itu 3x2. Sapukan, disapukan dah. Bersih, dipel. Nyuruh sapu, malah dipel. Bagus apa baik? Bagus dan baik. Malah dipel, diwangikan. Diburuhan 10 miliar. Layak nggak 10 miliar jadi upah untuk menyapu 2x3 meter? Layak tidak? Tidak. Ada nggak yang mau dibayar 10 miliar sasapu 2x3 meter? Ada? Bukan ada lagi. Tukang bangunan tisuk jedur nepikan kasore jeder dug hulu petnyawa hulu dijen suku dijen hulu banting tulang pras keringat gitu ya. Seharian berapa dibayar? Mungkin 100.000, 150.000. Sampai gosong badannya tuh. Setengah matang. Kapencrong ku mata poe. Mau dibayar 100.000. Mau dibayar 150.000. Ini 10 miliar 2x3 mau 5 menitnya. Tapi 10 miliar gak layak dijadikan sebagai upah bagi pekerjaan enteng. Tapi gini itu orang mau ngasih 10 miliar, kita akan katakan itu mah bukan upah. Nyaah we si juragan eta ka jelema etanya. Kusabab kanyaah, kusabab kadedeh, kusabab karunya dikasih 10 miliar hanya untuk nyapu. Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Mun teu ngartos kacida eta mah. Jadi pertama, hadis tadi bahwa saum bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Karena saum rahmat Allah turun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu diberi rahmat. Dia lalu bertakwa. Salah satu wujud takwa itu saum. Dapat rahmat. Dapat hidayah. Dua-duanya rahmat hidayah dapat. Ada di sini orang namanya Rahmat Hidayat? Ada. Ustadz Rahmat sudah ada belum? Katanya mau ke sini. Guru saya tuh lulusan Madinah. Ada, ada Ustadz Rahmat Hidayat di sini. MA dari Madinah. Rahmat dan hidayat datang karena saum. Ustadz Rahmat Hidayat datang ke sini karena kita membahas saum. Keutamaan saum. Jadi tidak ada pertolak belakang antara hadis yang menyatakan seseorang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Ayat menyatakan orang masuk surga sebagai balasan atas amalnya. Enggak bertolak belakang, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ini faedah pertama dari hadis itu. Saum bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Faedah kedua, hanya 2 aja faedah. Karena poin yang akan kita terangkan kan masih banyak. Faedah kedua dari hadis ini, bolehnya meniatkan beramal untuk memperoleh surga. Tadi Abu Umamah menyatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kata Nabi SAW, kamu harus saum. Orang ini saum dengan niat ingin masuk surga. Betul apa benar? Iya. Boleh apa tidak? Iya boleh tentu saja. Kalau nggak boleh mah
Nabi bakal melarang, jangan beramal karena ingin masuk surga. Pasti begitu, ini mah enggak ditunjukkan. Dan ini membantah omongan orang yang menyatakan siapa orang yang beribadah kepada Allah karena ingin surga, karena takut neraka, dia syirik. Ada yang menyatakan begitu kan? Itu bertolak belakang dengan nas ayat, nas hadis yang sahih dan penjelasan para ulama. Karena dia salah dalam memahami definisi ikhlas. Dia menyatakan ikhlas itu meniatkan amalan hanya untuk mencari ridha Allah. Salah apa keliru? Salah dan keliru. Kalau pakai hanya. Kalau tidak pakai hanya, ikhlas meniatkan amalan untuk meraih ridho Allah. Benar apa salah? Ada benarnya tapi kurang. Orang yang meniatkan amalan untuk meraih ridho Allah, iya ikhlas. Tapi kalau pakai hanya, nah ini salah. Karena berakibat kalau ingin mencapai, memperoleh pahalanya, rahmatnya, hidayahnya, ampunannya, berarti salah kalau pakai hanya tadi ya. Yang benar ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, untuk memperoleh apa yang ada di tangan Allah. Apa saja yang ada di tangan Allah, di sisi Allah, rahmatnya, hidayahnya, ampunannya, ridhonya, surganya, perlindungannya dari api neraka dan yang sejenisnya yang Allah janjikan dalam ayat-ayat dan hadis-hadisnya yang sahih. Ketika meniatkan amalan untuk memperoleh apa yang ada di tangan manusia, nah ini menyimpang dari ikhlas. Ingin dapat bayaran dari orang, ingin dipuji oleh orang, ingin dikasih like dan jempol oleh orang, ingin diapresiasi oleh orang, ingin disebut-sebut namanya. Ini menyimpang dari keikhlasan. Jadi boleh nggak beramal karena ingin surga atau karena takut neraka? Ya iya, harus. Allah memuji dan menjamin orang yang takut. Lalu takut dia beramal. Karena takut dia menahan diri dari dosa. Allah puji. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut? Fa amma man khafa. Takut kepada apa? Maqama rabbih. Maqam ini kata Imam Ibnu Katsir bisa isim makan, bisa isim zaman. Kalau isim makan, tempat ketika dia berdiri, tempat berdiri. Kalau isim zaman, waktu ketika dia berdiri. Di mana? Di hadapan Allah. Maqama Rabbi. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Di hari kiamat. Takut sengsara, takut dimurkai, takut diazab, takut dihinakan. Takut dia. Saat itunya belum, karena nanti di akhirat. Tapi sekarang sudah kebayang. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Apa kata Allah balasan bagi orang itu? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tuh tempat dia menetap nanti, tempat kembalinya. Balasannya surga. Orang yang ibadah karena takut, orang yang ibadah karena takut disiksa, dimurkai, dihinakan di akhirat, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia lakukan ibadah, dia lakukan perintah, dia jauhi larangan. Allah balas dia dengan surga. Itu orang yang meniatkan beramal karena takut. Oleh Allah dibalas dengan surga. Masa disebut tidak ikhlas? Masa disebut syirik? Pernah
ada dengar ungkapan seseorang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin surga, jauhkan surga itu dariku. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Tidaklah aku beribadah kepada engkau kecuali karena besarnya cintaku padamu. Pernah dengar? Siapa yang berdoa begitu? Sufi, bukan orang itu. Nah, orangnya siapa? Sering, ini sering ya. Dinisbatkan kepada seorang wanita ahli ibadah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar? Apakah ini ucapan beliau? Tidak ada keterangan yang memastikan ini ucapan beliau. Enggak. Kalau betul itu zindiq. Kalau betul itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Tapi jangan dinisbatkan kepada beliau. Karena para ulama ahlu sunnah semacam Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memuji Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau upah betul zinik pasti celaan para ulama banyak. Tapi orang-orang sufi banyak menukil riwayat yang seperti itu lalu dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Makanya ada orang yang menulis artikel tentang beliau, Rabi'ah Al-Adawiyah, ahli ibadah wanita yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ucapan tadi tidak benar, itu ucapan Rabi'ah. Dan ucapan tadi isinya bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis serta penjelasan para ulama. Jadi faidah yang kedua dari hadis tadi adalah bolehnya meniatkan amalan apapun agar masuk surga. Dan itulah faidah dari saum yang kedua, memasukkan pelakunya ke dalam surga. Dua ini saja, kalau saum ini memiliki dua faidah, udah cukup itu. Memberi motivasi, memberi dorongan, saya mau saum. Sebab kenapa? Ingin diselamatkan dari api neraka, ingin masuk surga. Cukup. Ada lagi faidah lain? Banyak. Jangan takut. Kita tambah faidah yang ketiga. Nah, ini tambahan. Asal mencium bau rokoknya. La ilaha illallah. Banyak di masjid ngerokok. Zalim. Ini baju saya jadi bau. Yang kita hisap, paru-paru kita terkotori. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Udah 2 kali bulan yang lalu begini, masih diulang. Allah yahdihi. Kita terus. Faedah ketiga dari saum. Memperoleh pahala yang tidak dihitung, tidak dibatasi. Allah dalam Al-Quran sering menyebut angka ketika memberi pahala. Dilipat gandakan 10 kali, 700 kali. Nyebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 benih, dari 1 benih tumbuh menjadi 7 batang, dari setiap 1 batang lahir 100 benih. 1 batang 100 benih, 7 batang 700. 1 benih jadi 700. Infak di jalan Allah 700 kali lipat. Itu untuk amal-amalan.
yang lain. Adapun ketika Allah memberi balasan atas saum, nggak dihitung, digelontorkan dengan jumlah yang tidak dihitung, tidak ditakar, tidak disebut angka. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu bagi dirinya kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Makna bahwa saum itu untukku, maksudnya saum itu pasti ikhlas untuk Allah, bukan untuk dipuji orang. Karena saum itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa orang tahu. Para ulama zaman dahulu ya, kalau saum sunat, saking tidak ingin diketahuinya, kalau keluar rumah itu sengaja si mulut bibirnya itu diolesi oleh minyak, seolah-olah dia baru makan sesuatu. Orang taunya oh baru makan sesuatu, pasti tidak saum. Padahal saum. Saking ikhlasnya karena Allah Azza wa Jalla tuh tidak ingin ada orang yang tahu. Kalau sekarang makan di beja-bejanya, waktu sahurnya juga ceklek, difoto itu makanan, sahur dulu di-share gitu. Mumpung Senin, mumpung Kemis, mumpung Ayyamul Bid. Pas jam 10, 8 jam menuju berbuka. Lulus, tapi sabar we di beja-beja kabatur. Saumnya batal apa tidak? Tidak batal. Saum tidak batal. Karena ria, karena dosa, karena maksiat, saumnya tidak batal. Sah. Cuma pahalanya habis. Gak dapat keutamaan saum. Walaupun secara fikih saumnya tidak batal. Saumnya sah. Jadi dosa tidak membatalkan saum. Kalau ketika saum kita gibah, saum kita tidak batal. Dusta tidak batal. Tapi pahala, keutamaan saumnya rusak. Sebesar apa kerusakan dari saumnya? Sebesar kadar dosanya. Makin gede dosanya, makin gede kerusakannya. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla akan langsung membalas. Karena itu untuk Allah. Makanya walaupun kita sendirian di kamar, tidak ada orang yang melihat, ada air, ada kue, ada makanan bekas sahur tadi gitu ya. Tidak kita makan. Kalau karena manusia aman, blak susut deh, pura-pura lulus deh kan gitu ya. Ada nggak orang dari rumah ngabuburit ke kota? Orang Subang ngabuburit ke Bandung. Di Bandung restoran di bulan Ramadan buka apa tidak siang? Buka setengah pakai gording. Cuma kelihatan sendalnya tuh. Warteg buka pakai gording. Lalu ada tulisan selamat menunaikan ibadah saum. Mangga makan di sini. Masuk tuh kelihatan kakinya aja. Celebek makan. Setelah terap pulang ke rumah ke Subang lagi. Bandung Subang 2 jam. Sampai di rumah, mah jam sabar ya teh kabedug teh. Leuleus kieu padahal bunghak teh. Orang nggak tahu bahwa dia tidak saum. Allah tahu? Tahu pasti. Makanya orang yang saum sampai tamat itu untuk Allah. Dia bisa berbuka. Ngumpet. Nggak tahu orang.
Ini jangan dicontoh, saya waktu kecil, waktu SD, udah saum, tamat. Tapi ketika mandi, nguyek gitu sambil gejur, diminum. Ibu saya tidak tahu, bapak saya tidak tahu. Waktu kecil belum sekolah lah, dipuji ke ibu. Pinter, soleh anak ibu. Pas maghrib teh, jagoan tamat. Padahal waktu mandi tadi minum. Ulah diturutan kadek. Ada anak-anak di sini. Bisi, mah, tuh itu udah dewasanya jadi ustaz. Makanya wajar kalau sekarang begini masa tenang saja. Jangan diikut, jangan diceritakan lagi ke anak-anaknya. Tahu nggak Ustadz Abu Haidar tuh? Waktu kecilnya tuh jangan, nggak diturutan. Kenapa kamu minum waktu mandi? Biar kayak Ustadz Abu Haidar. Parah. Harus lebih baik. Yang orang yang dikasih pahala tak terbatas itu dalam Al-Quran hanya orang-orang yang sabar. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tidak dihitung, tidak disebut angka, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Itu sabar. Dan ini diberikan kepada orang yang saum. Karena di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Sabar ada 3 jenis, sering kita jelaskan. Pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maknanya istiqamah di atas ketaatan. Terus menerus di atas kebaikan. Walaupun godaan banyak untuk berhenti dari ketaatan itu, untuk berhenti dari kebaikan itu banyak. Tetap dia istiqamah di atas ketaatan itu. Sabar di atas ketaatan. Kedua, sabar dalam menjauhi apa yang Allah haramkan. Artinya istiqamah, menjauhi keburukan, menjauhi apa yang Allah haramkan. Terus begitu. Karena apa? Karena menjauhi yang haram itu banyak godaan. Melakukan yang haram itu menyenangkan. Menyenangkan, membuat happy gitu. Makanya apa yang Allah haramkan tuh selalu laku tuh. Ngumpet-ngumpet dilarang juga dilakukan. Judi kan haram di Indonesia ya. Sekarang ada perjudian di Indonesia. Banyak judi online ke saya tuh banyak tuh. Masuk WA, ikuti togel dari Singapura. Segala macam. Banyak. Laku. Ngumpet-ngumpet dilakukan. Beresiko ditangkap dilakukan. Mabuk. Ada peminatnya banyak walaupun mahal. Kalau kopi 3.000 palingnya satu saset, satu gelas yang diasong-asong sabaraha eta teh 5.000. Kalau minuman keras mah bisa ratusan ribu, bisa jutaannya. Tapi laku. Walaupun katanya, ini bukan pengalaman, katanya rasanya nggak enak. Enak-enak kopi. Tapi lebih laku itu. Mabuk, judi, zina apalagi itu. Laku keras. Walaupun mahal. Zina murah apa mahal? 80 juta. Katanya. Kok Ustaz tahu? Udah viral itu mah. Kemana-mana. Gitu. Jadi menyenangkan. Dan itu menggoda. Makanya kalau bisa istiqamah menjauhi semua yang dilarang, berarti sabar dalam menjauhi semua yang dilarang. Dan ketiga, sabar atas musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi, gitu ya. Artinya
Dia tidak mengucapkan, melakukan apa yang dilarang diucapkan dan dilakukan selama memperoleh musibah. Tidak meratap, tidak meraung-raung, tidak menjerit-jerit, tidak suudzon kepada Allah. Contoh mengatakan, ya Allah kenapa engkau kejam sekali kepadaku. Nggak boleh seperti itu. Takdir memang kejam. Nggak boleh mengatakan takdir memang. Takdir Allah itu hikmah. Baik. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Tidak ada. Sudah kita terangkan pertemuan yang lalu. Ya. Semua takdir Allah pasti baik. Kalau ada pernyataan ada takdir buruk. Karena memang hadis menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir baik yang baik atau yang buruk. Maksud takdir yang buruk itu adalah al-maqduru alaih. Peristiwa kejadian yang Allah takdirkan. Itunya yang buruk. Musibah, sakit, gitu, penderitaan. Karena terasa buruk oleh manusia. Tapi ketetapan qadarnya, ketetapan Allah atas peristiwa yang tidak mengenakan itu, ketetapannya baik. Kenapa Allah menetapkan itu? Pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Ada kebaikan di balik semuanya itu. Inilah 3 jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi hal yang haram, sabar di atas penderitaan. Ketiga jenis kesabaran ini ada di dalam saum. Makanya tidak heran apabila pahala yang Allah berikan kepada orang yang saum tidak dihitung-hitung. Saking banyaknya. Kenapa ini ditekankan? Bukankah cukup orang yang saum ke surga? Udah. Pahala juga kan untuk bersenang-senang di surga. Kenapa ditekankan? Karena banyaknya pahala menentukan derajat ketinggian seseorang di surga. Surga kan bertingkat-tingkat ya. Kalau mau mencapai target meraih kebaikan, tetapkan target tertinggi. Kalau mau masuk surga, jangan kepalang, minta surga tertinggi. Surga tertinggi apa namanya? Firdaus. Kenapa harus begitu? Nabi SAW yang memerintahkan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus fa innahu a'laha wa awsatuha." Kalau kamu mau minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Karena itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Kok paling tinggi tapi paling tengah? Karena derajat surga tidak seperti apartemen. Tidak seperti rumah susun. Kalau paling tengah berarti enggak paling tinggi. Kalau paling tinggi berarti tidak paling tengah. Kalau di tengah berarti ada yang lebih tinggi kan? Kalau di tinggi berarti bukan di tengah. Surga tidak begitu. Tapi para ulama menggambarkan surga itu seperti kubah terbalik. Seperti kubah, bukan seperti parabola yang terbalik. Seperti kubah. Pernah lihat kubah? Baskom bayangkeun atuh. Ada orang Subang yang tidak tahu baskom. Pasti tahu lah ya. Mangkok. Paling tinggi berarti paling tengah. Tah siga gitu. Jadi kalau ingin ke surga, tong kapalang. Jangan setengah-setengah. Raih level tertinggi. Gimana caranya? Caranya raih sebanyak mungkin pahala. Saldo pahala yang ada untuk kita di akhirat itu menentukan tinggi rendahnya derajat kita di surga. Atau jangankan di surga, di dunia saja. Kalau kita ingin nginep di hotel, ada banyak pilihan. Ada hotel Melati 1, Melati 2, Melati 3. Hotel ecek-ecek ya. Anu pas mau teh bau hapeuk masuk teh geuning.
Atau bintang 1, 2, 3, 4, 5. Hotel mana yang kita ingin masuki? Bintang 5 atunya. Masuk ke lobi lagi ada aroma nanti beda atuh. Tidak seperti aroma di Masjid Agung ini bau rokok. Nah, pasti bintang 5. Kamar standarnya yang paling buruk juga pakai bathtub, ada shower, kasurnya empuk, WC-nya juga lebih bersih daripada kamar kita. Kita lebih betah tidur di WC daripada di kamar kita. Di WC kamar bintang 5. Di kamar bintang 5 kamarnya bertingkat-tingkat. Ada yang standar, ada yang di atas itu namanya beda-beda. Ada yang standarnya superior, ada yang standarnya deluxe, ada yang standarnya macam-macam gitu ya. Ada yang suite presiden yang harganya semalam cuma 50 juta. Cuma. Nah, kalau ditawari mau di kamar mana? Kamar itu. Ya. Sehingga raja dirinya diperlakukan seperti raja. Itu di dunia. Apalagi di akhirat, di surga. Jangan kepalang mencapai meraih target di surga setinggi mungkin. Gimana caranya? Raih sebanyak mungkin pahala. Dan ketinggian derajat di surga tergantung besarnya pahala yang kita kumpulkan dari amal soleh kita di dunia. Ketika Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menafsirkan sebuah ayat terdapat dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Salah satunya diangkat derajat dia di surga selain di dunia. Beliau berkata, raf'atud darajat likathratis thawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Nanti kan setiap kita pasti ada pahala, ada dosa kan? Ada kebaikan, ada keburukan. Sesoleh-soleh orang pasti ada dosanya. Ditimbang. Dosa terancam neraka, pahala dijanjikan surga. Kalau orang melakukan kedua-duanya, melakukan amalan yang dijanjikan surga, melakukan amalan yang diancam oleh neraka. Ada orang yang kayak begitu? Semua kita begitu. Kumaha tah ngitungna ka surga apa ke neraka gitu kan? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau fi 'ishatir radiyah di ayat lain fi jannatin 'aliyah. Jadi orang yang berat timbangan pahala kebaikan. Dosanya ada tapi lebih ringan, lebih berat ke sini. Dia akan berada dalam kehidupan diri yang diridhoi. Terus dosanya gimana? Kan sesedikit apapun dosa pasti dibalas kan? Ayat menyatakan di dalam surah Al-Zalzalah Allah menyatakan gimana ayatnya? Bahwa kalau kalian mengamalkan famay ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan sekecil debu, dia akan dibalas. Terus kumaha dosa orang soleh dibalas? Itu dosa terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena dosanya sedikit, kalau dihitung dosanya 100, pahalanya 10.000. Diambil 10 pahala, 100 pahala dipakai melunasi yang 100 habis dosa. Saldo yang tersisa hanya pahala. Ke surga dia.
Yang dimaksud dosa sekecil debu akan dibalas kalau saldo dosanya setelah ditimbang dengan pahala, pahala habis, dosanya tinggal hanya sekecil debu, itu dibalas, diazab. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, sisa saldo pahala ini yang menentukan derajat dia di surga. Makin banyak pahala saldo yang tersisa, makin tinggi derajat dia di surga. Makin sedikit saldo yang tersisa dari pahala, makin rendah tingkatan surganya. Kalau untuk meraih surga, jangan minim targetnya. Di surga mah di terasnya juga sudah untung. Jangan gitu. Raih tertinggi gitu ya. Kalau sudah berusaha maksimal, dapatnya itu ya iya. Tetap senang, tetap bahagia. Walaupun kadar kebahagiaannya jauh dibanding yang lebih tinggi. Ya enggak? Karena itulah maka raih sebanyak mungkin pahala. Tidak hanya dari yang fardu, juga yang sunnah. Pilih amal-amal yang pahalanya mengalir terus jariah gitu ya. Seperti nyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren. Itu jariah terus, ngalir terus walaupun kitanya sudah mati itu. Pilih amalan yang ringan, pahalanya besar, berat. Termasuk saum. Saum ini pahalanya oleh Allah tidak dihitung, tidak disebut angka. Digelontorkan dengan jumlah yang besar, yang banyak. Makanya disebutkan yuwaffas shaimuna ujurahum bighairi hisab. Orang yang saum dibalas dengan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Nah, inilah faedah yang keberapa? Ketiga. Pertama, menyelamatkan dari api neraka. Kedua, memasukkan ke surga. Yang ketiga, menghasilkan pahala yang tidak terhitung. Keempat. Kelima. Keenam dan seterusnya tahun depan. Sekarang waktunya sudah habis, sudah nggak terasa hampir 1,5 jam. Harusnya jam 10 tadi saya diingatkan sudah habis, ini sudah hampir jam 11. Masih tersisa waktu 3 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Dalam bulan Ramadan mana yang lebih utama? 1. Membaca Quran 30 juz berulang. 2. Menghafal beberapa surat hingga Ramadan berakhir. 3. Baca Quran kemudian baca tafsir. Barakallahu fiik. Lakukan ketiga-tiganya. Ada alokasi waktu untuk membaca secara musalsal, secara bersambung. Ada alokasi waktu untuk menghafal dan memurojaah, mengulang-ulang hafalan. Ada juga waktu untuk mengkaji tafsirnya. Tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya harus dipadukan. Dan inilah yang disebut nasihat kita kepada kitab Allah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. 3 kali Nabi mengatakan. Ditanya, liman, untuk siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Agama ini nasihat untuk Allah, bukan mapatahan ke Allah. Nasihat itu bukan memberi wejangan, bukan memberi pepatah. Masa Allah di papatahan, masa Al-Quran di papatahan, masa Nabi di papatahan.
Nasihat itu disebutkan badlun nusi awil khairi lil mansuhi lahu. Melakukan, memberikan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Itu memberi nasihat. Melakukan kebaikan. Memberi nasihat kepada Allah, lakukan kebaikan kepada Allah. Mentauhidkannya, beribadah kepadanya, takut, tawakal, muraqabah, itu. Nah, agama ini nasihat bagi kitab Allah. Nasihat bagi kitab Allah maknanya melakukan, memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baik perlakuan. Membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya, mengamalkannya, mendakwahkan atau mengajarkannya dan membelanya. Jadi nasihat kita kepada Al-Quran tidak sejenis baca aja, menghafal saja, memahami maknanya saja, enggak, semuanya secara sinergi, secara bersamaan. Jadi kita harus mengalokasikan waktu untuk semua itu. Jangan hanya membaca, jangan hanya menghafal, jangan hanya mempelajari. Ya baca, ya hafalkan, ya pelajari maknanya, ya amalkan, ya dakwahkan atau ajarkan, ya bela bila ada yang mau merusaknya, merubahnya, menghinakannya. Begitu ya. Jadi jangan hanya melakukan satu jenis amalan terhadap Al-Quran dan mengabaikan amalan lainnya. Wallahu a'lam. Jangan ada lagi yang memberi kertas pertanyaan. Waktunya sudah habis lewat 1 menit. Bonus nggak apa-apa. Pak Ustadz, adik ipar saya baru 1 bulan suaminya meninggal. Innalillahi wa inna. Allah yarham. Semoga Allah merahmati suaminya tersebut. Saya nggak tega baca selanjutnya. Jangan-jangan ditawarkan. Tunggu masa iddah selesai. Menisu meringah. Lanjutkan. Berapa bulan masa iddahnya? Kan? 3 kali haid, 3 kali suci ya. 4 bulan, 10 harian lah kira-kira begitu ya. Baru sebulan, tunggu 3 bulanan lagi. Baru buka pendaftaran. Dan apa batasan keluar rumah? Apakah dalam masa iddah tersebut dibolehkan? Tidak boleh keluar rumah. Tahan aja dulu. Kecuali yang sifatnya darurat ya. Sekarang bulan Maret ya. April, Mei, Juni. Juli baru nanti promosi lagi. Bagaimana sikap anak bila ada perselisihan dengan orang tua terkait hal yang umum? Yang umum dan hukumah. Nggak layak seorang anak berselisih dengan orang tua. Nggak boleh. Durhaka itu anak. Apalagi dalam urusan dunia. Kalau tahu orang tua menyuruh kepada keburukan, nggak boleh berselisih. Kamu nyolong bantu emak. Nggak boleh ditaati, tapi cara menolaknya harus yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, nyuruh maksiat, jangan ditaati, tapi perlakukan kedua orang tuamu secara baik di dunia. Nggak boleh dicela, dasar emak tarang ngaji, neraka tahu, bahaya.
Perlakukan secara baik. Ya, nggak boleh menentang dengan cara yang kasar. Tidak mentaati perintah yang buruk, tapi dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak dengan cara yang menyakiti. Itu kalau dalam perkara memerintahkan kemaksiatan. Apalagi dalam perkara umum yang tidak berupa perintah maksiat. Beda pendapat tentang umpamanya, mak menu makanan hari ini apa? Kata emak, udah pindang tongkol. Enggak, pingin daging domba. Enggak, mending pindang asok, lamun teu daging domba mah. Kajian musuh. Gitu enggak boleh. Senangkan mak, wah siap, saya juga suka pindang tongkol mak, gitu ya. Senangkan orang tua dalam hal itu. Walaupun kita tidak suka, berpura-pura suka untuk menyenangkan dia, dan itu berpahala. Bahagiakan orang tua kita, karena jasa orang tua kita tak mungkin terbalas oleh sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan. Bila seluruh harta kita diberikan, itu enggak cukup membayar jasa ibu. Hanya 2 jasa ibu tidak bisa dibalas, apalagi lebih. Apa 2 itu? Pertama mengandung, kedua melahirkan. Itu aja enggak terbalas. Apalagi setelah itu menyusui, mengurus, membiayai sampai dewasa. Wah, nyawa kita dikasih enggak cukup. Nggak layak seorang anak berselisih dengan orang tua, apalagi dalam urusan dunia. Senangkan orang tua, bahagiakan mereka. Berpura-puralah kita suka hanya untuk membahagiakan mereka, walaupun kita tidak menyukainya. Jadi jangan ada perselisihan dengan orang tua. Ya. Kalau orang tua menyuruh maksiat, nah, jangan pakai jilbab. Nanti kecantikanmu nggak kelihatan. Jangan ditutup itu wajah, umpamanya. Nah, jangan ditaati, tapi menjawab dengan sebaik-baik jawaban. Tidak boleh dengan cara kasar, berisi celaan, cemoohan. Mama datang ngaji itu. Jadi begitu fasik tahu. Ini teh sumber fitnah, mah harus tahu. Misi abdi kanaraka, bagi kanaraka. Atau tersiungging orang tua ya. Nggak boleh. Terakhir. Mohon sarannya Pak Ustadz. Apakah daftar haji dulu atau umroh dulu? Daftar aja dua-duanya kalau ada. Yuk, saya ada jadwal umroh tanggal 7 Mei. Daftar sekarang cepet. Gratis, gak bayar. Daftar nama, daftar nahungkul gratis. Ya, atau haji sekarang tahun ini belum daftar mau berangkat, ayo, insya Allah tahun ini saya haji. Ya, gratis juga daftarnya. Boleh hubungi saya. Atau nanti akan dibagi brosur haji dan umroh ke sini, silakan lihat, daftar ke nomor kontak yang ada di sana. Soalnya nanti sama saya. Untuk Mei tanggal 7 ada, untuk haji furoda ada. Sekarang daftar, tahun ini insya Allah berangkat ya. Insya Allah berangkat. Daftar saja umroh dulu. Kalau hanya cukupnya untuk umroh, untuk haji enggak ya. Kalau cukup untuk kedua-duanya, daftar dua-duanya. Terakhir. Apakah dalam membaca bacaan ruku, sujud, boleh menggerakkan bibir saja plus membaca bacaan dalam hati, atau harus diucapkan sampai telinga kita bisa mendengar bacaan ruku dan sujud tersebut? Barakallahu fiik. Membaca adalah amalan pokok bagi lisan. Tapi wajib dihayati dengan hati. Maka tidak boleh bibir tertutup.
hanya digerenteskeun dina hate nggak boleh. Karena ini amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Ketika para ulama menerangkan ayat dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu karena terburu-buru. Ini teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika malaikat Jibril baru membacakan, belum selesai membacakan wahyu, Nabi SAW terburu-buru menggerakkan lisan untuk mengikuti bacaan. Kata Allah, jangan dulu digerakkan. Biarkan kami selesai sampai akhir ayat baru kamu ikuti. Ini menunjukkan membaca ada gerakan lidah dan bibir. Teguran itu karena tergesa-gesanya. Bukan teguran menggerakkan lidahnya, tapi karena terlalu tergesa-gesa. Nanti selesaikan. Setelah selesai baru gerakan lidahmu. Ini menunjukkan membaca harus ada gerakan lidah. Maka nggak boleh berzikir hanya dalam hati. Ini. Tapi harus ada. Membaca Quran, zikir, membaca bacaan-bacaan dalam sholat, doa, ada gerakan lisan. Ya. Tapi hayati dengan hati. Ikuti. Apakah harus terdengar oleh telinga? Tergantung. Kalau ada orang lain, kiri kanan, jangan. Nanti mereka terganggu ya. Tarik, subhana rabbiyal a'la. Yang di kiri kanan, aduh kaganggu. Da orangnya apal itu bacaan eta teh. Gitu tah. Kalau kita sendirian lagi tahajud umpama, boleh terdengar oleh telinga kita karena bacaan kita yang terdengar oleh telinga lebih mengkondisikan hati kita. Ketika kita tahajud sendirian di rumah, bacaan Fatihah dikeraskan, bacaan surat dikeraskan. Hanya terdengar kita, jangan sampai membangunkan orang yang tidur. Apalagi dalam rangka puji, apalagi di video. Siaran langsung tahajud dari rumah. Di-share di IG, di Facebook, di YouTube. Ikuti. Pakai plang dulu sebelum pengumuman. Ikuti tahajud bersama saya dari rumah. Jam sekian. Di-shoot. Capek gawe. Teka pakai. Bari yang di teke. Bikin bete. Ditolak oleh Allah karena ria. Ya. Jadi kalau nggak ada orang lain yang terganggu, boleh dikeraskan. Allahu a'lam. Terakhir ya. Oh, udah lewat terakhir we terus. Kita jumpa lagi nanti Syawal. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Silakan bagi yang minat diambil brosurnya, mungkin nanti dibagi di pintu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.